Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Turiman, mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan, peminatan Keperawatan Medikal Bedah, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada hari ini saya akan memperagakan pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler. Semoga ini menjadikan media pembelajaran buat kita semua cara melakukan pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum Pak, gimana apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, dengan siapa namanya Pak? Dengan Pak Asep. Pak Asep. Oke Pak Asep, perkenalkan saya dengan Turiman Pak Asep. Iya. Saya yang dinas pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 nanti siang Pak Asep ya. Baik. Ya Pak Asep ya. Oke, saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik jantung. Tujuannya untuk mengetahui kondisi jantung Bapak. Ya, gimana Pak Asep? Bersedia? Sedia, Pak. Oke, lakukan pemeriksaannya nanti di sini saja, kurang lebih 10 menit ya Pak Asep ya. Iya. Nanti tahapannya dalam melakukan pemeriksaan fisik ini dari mulai nanti anamnesa, tanya jawab dengan Bapak ya. Kemudian diinspeksi, dilihat kondisi Bapak, kemudian dipalpasi, kemudian di perkusi dan auskultasi. Pemeriksaannya mungkin 5-10 menit Pak Asep. Nanti jam 10 menit lagi saya kesini ya Pak Asep ya. Iya. Oke, saya akan menyiapkan perlengkapan yang akan saya siapkan dan cuci tangan. Oke Pak Asep. Iya. Ya, terima kasih. Saya akan kembali lagi ya Pak Asep ya. 10 menit lagi. Baik, Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Ya, sesuai dengan kontrak tadi, saya dengan Pak Asep kita akan melakukan pemeriksaan fisik jantung ya Pak Asep. Oke, Pak Asep gimana sekarang kondisinya sudah nyaman? Sudah nyaman? Sudah, Pak. Sudah nyaman. Mau begini aja atau mau sambil duduk atau gimana? Begini aja, Pak. Begini aja ya. Baik Pak Asep, gimana keluhan nyeri dadanya? Kemarin kan masih nyeri dada tuh, masih Ya, masih. tertindih-tindih gitu ya, nyeri-nyeri. Sekarang kondisinya gimana pagi hari ini? Masih suka nyeri sih, Pak. Nyeri gimana nyerinya? Seperti tertindih-tindih apa Seperti tertusuk-tusuk? tertusuk-tusuk. Masih ya. Masih ya, Pak. Tertindih juga masih ada. Sebelah mana Pak nyeri Sebelah dadanya? sini. Nyeri dada sebelah kiri. Menyebar gitu Pak? Menyebar ke sini. Bahu? Ke bahu. Ke lengan sebelah kiri. Lengan sebelah sini. Rasa berdebar-debar nggak? Ada juga. Rasa berdebar-debar. Lagi nyeri. Ya? Lagi nyeri gitu ya. Oke, nyerinya itu Bapak kalau lagi diam saja istirahat atau memang lagi bergerak-gerak juga nyeri juga? Lagi istirahat juga kadang suka timbul Nah, nyerinya. timbul. Sebelumnya dari kapan? Sejak kapan? Sudah 2 hari yang lalu, Pak. 2 hari yang lalu. Ini kalau lagi nyeri, intensitas nyerinya kira-kira berapa menit? 15 menitan. 15 menitan ya. Oke, dari 1 sampai 10 kira-kira skala nyerinya berapa Pak Asep? 5, Pak. Skala 5? Ya, lumayan masih nyeri juga ya. Iya. Ya, kadang-kadang suka keringat dingin gitu nyerinya. Kalau lagi nyeri suka keluar keringat dingin gitu, Pak. Pak Asep di selama ini punya penyakit riwayat penyakit jantung, hipertensi, Ada Pak DM hipertensi. gitu. Apakah di keluarga punya penyakit seperti ini? Ada juga ibu hipertensi. Bapak, Bapak sih nggak ada. kalau DM DM nggak ada, Pak. ada ya. Kalau Bapak sendiri riwayat DM gitu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau di rumah biasanya suka ngerokok nggak? Ngerokok ya, ngerokok. Ngerokok. Sehari berapa bungkus Pak Asep? 5 bungkus. 5 bungkus? Wah, belum bisa berhenti ya? Iya, belum bisa. Bisa berhenti kan? Mulai saat ini diupayakan merokoknya dihentikan ya Pak Asep ya? Iya, Supaya gejala nyeri dadanya bisa dikurangin Iya. ya Asep ya. Oke, kalau minum-minuman keras gitu Enggak, Pak. nggak ada. Atau mungkin Pak Asep ada yang sedang dipikirin gitu sehingga menjadikan beban Pak Asep gitu? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya. Baik Pak Asep, untuk lebih jelasnya saya akan lebih explore lagi dengan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Baik.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik inspeksi, di mana tahapan yang pertama adalah kita lihat wajah. Pak Ulum bisa dilihat wajahnya. Oke, dibuka maskernya. Pemeriksaan dilihat wajah secara umum, apakah simetris atau tidak, terdapat tampak sesak atau tidak. Kemudian, pemeriksaan bagian mata, apakah terdapat konjungtiva animis atau sklera iterik. Kemudian di daerah bibir, apakah terdapat sianosis atau tidak. Selanjutnya, pasien diminta untuk membuka bajunya untuk melakukan inspeksi di bagian dinding dada. Pemeriksa melihat pada daerah toraks apakah bentuk dada normal atau terdapat kelainan seperti pectus carinatum, pectus excavatum, barrel chest, atau bentuk lain. Pemeriksa lihat dinding dada, apakah simetris atau tidak, apakah ada kelainan kulit, jaringan parut, dan massa. Selain itu, amati dinding dada di lokasi ictus cordis dan amati apakah ada pulsasi lain di dinding dada. Normalnya dapat terlihat atau tidak. Jika terlihat, di mana lokasinya? Normalnya bisa tampak atau tidak. Kalau tampak, ditulis deskripsinya dan di mana lokasinya. Normalnya ICS 5 1-2 cm, medial linea medio clavicularis sisi sebelah kiri. Abnormal bisa bergeser bagian pasien dengan RVH ke bagian lateral. Sedangkan pada pasien dengan LVH bergeser ke lateral caudal dan melebar. Kemudian pemeriksa melakukan pemeriksaan di bagian ekstremitas bagian atas, yaitu melakukan pemeriksaan nadi radialis, kemudian kaji bagian tangan, telapak tangan, apakah ada sianosis atau tidak, kemudian jari-jari, apakah terdapat jari tabu atau clubbing finger, kemudian diperiksa CRT, capillary raffling time. Kemudian pemeriksa melakukan pemeriksaan ekstremitas bagian bawah, kaji apakah terdapat udim, jika ada udim, berapa sentimeter kedalaman udim. Selanjutnya, pemeriksa melihat pembesaran vena jugularis, di mana pasien diminta untuk menoleh ke arah sebelah kiri. Kemudian pemeriksa melihat pembesaran vena jugularis bagian interna. Normalnya, pada pasien dengan vena jugularis tidak tampak, atau bila tampak diukur ketinggiannya maksimal 2 cm. Selanjutnya melakukan pengukuran tinggi JVP. Caranya adalah dengan meninggikan kepala atau tempat tidur pasien. Kemudian pasien diminta untuk menoleh ke arah kiri. Tinggi JVP diukur secara tegak lurus menggunakan penggaris dari angulus sterni ke puncak vena jugularis interna dengan menggunakan penggaris tadi. Kemudian JVP diukur, dinyatakan normal, 5 cm diukur dari atrium ke angulus sterni ditambah pengisian vena jugularis interna. Normalnya JVP adalah 5+2 cm. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan palpasi jantung. Yang pertama, lakukan palpasi ictus cordis. Dilakukan perabaan untuk mengetahui lokasi, kuat angkat, dan luasnya ictus cordis. Jika teraba, di mana lokasinya, kuat angkat atau tidak. Normalnya, ICS 5 1-2 cm, medial linea medio clavicularis sebelah kiri. Abnormal bisa bergeser pada right ventricle hypertrophy ke arah lateral, sedangkan pada left ventricle hypertrophy bergeser ke lateral caudal, kuat angkat, dan melebar. Selanjutnya, pemeriksaan palpasi sternalik, perabaan pada ujung sternum processus siphaides. Normalnya tidak ada denyutan. Positif bila terjadi denyutan,
pada pasien dengan right ventricle hypertrophy. Selanjutnya, palpasi pulsus epigastrium lebih ke arah ke bawah dari processus staphylococcus. Normalnya tidak ada denyutan. Positif bila terjadi denyutan pada pasien dengan right ventricle hypertrophy. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pulsus parasternal, jari 2, 3, dan 4 diletakkan pada linea parasternalis kiri, ICS 2, ICS 3, dan 4 di sebelah kiri. Normalnya tidak terdapat denyutan. Positif bila terjadi denyutan pada pasien dengan right ventricle hypertrophy. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan trill, yaitu getaran berasal dari bising jantung yang keras sehingga membuat getaran pada dinding toraks. Meraba adanya getaran atau trill. Getaran ini menunjukkan adanya aliran darah akibat gangguan penutupan katup jantung atau atrial septal defect. Mengobservasi dan meraba pulsasi, point of maximal impulse atau PMI. Menentukan PMI di sela iga kelima midclavicularis, luas pulsasi berdiameter 1-2 cm atau 1 jari tangan. Jika sulit teraba, minta pasien untuk miring ke kiri. Perabaan yang lebar menunjukkan kardiomegali pada pneumotoraks. Teraba menyentak atau tapping menunjukkan stenosis mitral. Teraba yang sangat kuat dan stabil atau heaving menunjukkan hipertensi stenosis aorta. Pada saat melakukan pemeriksaan trill ini, kemudian secara bersamaan pemeriksa meraba nadi radialis pasien, kemudian bandingkan apakah sama dengan sistol atau diastol. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan perkusi jantung untuk mengetahui batas-batas jantung. Pemeriksa melakukan perkusi dari ICS 2, linea midclavicula dextra, kemudian perkusi ke arah bagian bawah ke arah hepar sampai terdengar suara peka. Setelah terdengar suara peka, naik 1 ICS, kemudian ke arah medial dan perkusi terdengar suara redup. Disitulah batas jantung kanan, yaitu ICS 5 linea parasternalis dextra. Kemudian lanjutkan perkusi ke arah kiri. Perkusi terdengar redup, dilanjutkan sampai terdengar sonor. Batas antar suara redup dan sonor itulah batas kiri jantung. Normalnya pada ICS 5, 1-2 cm, media linea medio clavicularis sinistra. Kemudian perkusi mencari pinggang jantung. Perkusi naik 1 ICS, dimulai dari ICS 4, linea axillaris anterior sinistra. Perkusi terdengar sonor, kemudian ke area media sampai redup, kemudian ditandai. Kemudian perkusi naik 1 ICS di ICS 3, tarik garis ke arah linea axillaris anterior sinistra, kemudian perkusi ke arah medial sampai bertemu perbatasan antara sonor dan redup, kemudian tandai. Normal, batas pinggang jantung adalah ICS 3 linea parasternalis sinistra. Kemudian perkusi naik 1 ICS, yaitu di ICS 2, tarik garis ke arah linea axillaris anterior sinistra, kemudian perkusi ke arah medial sampai bertemu suara perbatasan antara sonor dengan redup, kemudian tandai. Selanjutnya melakukan pemeriksaan auskultasi jantung. Pemeriksaan auskultasi jantung ini pada 4 area, yaitu katup aorta, katup pulmonal, katup trikuspid, dan katup mitral. Untuk mengkaji apakah suara jantung normal S1 atau S2, atau ada suara tambahan, bunyi jantung galop, atau pansystolik murmur. Pada pemeriksaan katup aorta,
berada di ICS linea parastenalis dextra. Kaji apakah terdengar bunyi jantung 1 atau bunyi jantung 2. Normalnya pada katup aorta, bunyi jantung 2 lebih keras dibanding bunyi jantung 1. Bila terdengar bising jantung, kemudian palpasi raba arteri radialis untuk menentukan apakah bising jantung pada sistol atau diastol. Auskultasi selanjutnya, area pulmonal mendengarkan dengan diafragma stetoskop pada ruang interkosta 2 kiri samping sternum. Normalnya pada ICS 2, linea parastenalis sinistra, jika terdengar evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Normalnya pada katup pulmonal, bunyi jantung 2 lebih keras dibanding suara bunyi jantung 1. Kemudian palpasi radialis untuk menentukan fase sistolik dan diastolik. Kemudian dengarkan apakah ada suara bising jantung. Bila terdengar suara bising jantung, kemudian palpasi arteri radialis untuk menentukan apakah bising pada fase sistol atau diastol. Selanjutnya, auskultasi area katup trikuspid mendengarkan dengan diafragma stetoskop pada ruang interkosta 3, 4, dan 5 sinistra di dekat sternum. Pada auskultasi ini, evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Normalnya pada katup trikuspid, bunyi jantung 1 lebih keras dibanding bunyi jantung 2. Kemudian, palpasi radialis untuk menentukan fase sistolik atau diastolik. Dengarkan apakah ada bunyi suara bising jantung. Bila terdengar bising jantung, kemudian palpasi arteri radialis, apakah pada bising jantung sistol atau bising jantung diastol. Selanjutnya, auskultasi di area katup mitral, mendengarkan dengan diafragma stetoskop pada daerah apex di ruang interkosta keempat, 1-2 cm dari media linea midclavicularis sinistra. Evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Normalnya pada katup mitral, bunyi jantung 1 lebih keras dibanding bunyi jantung 2. Kemudian palpasi radialis untuk menentukan fase sistolik atau diastolik. Dengarkan apakah ada bising jantung, murmur atau galop. Kemudian bunyi jantung S3 dan S4 terdengar di bising jantung. Kemudian palpasi arteri radialis untuk menentukan apakah bising pada fase sistol atau diastol. Kemudian nilailah heart rate, frekuensi dalam 1 menit, nilai reguler atau tidak. Selanjutnya melakukan pemeriksaan prekardial friction drum. Pasien diminta untuk posisi berbaring dan miring ke arah kiri. Lalu auskultasi di ICS 6 linea midclavicularis sinistra. Kemudian dengarkan dengan BL stetoskop apakah terdengar seperti suara gesekan kertas. Pericardial friction drum dihasilkan dari gesekan pada pleural, adalah bunyi ekstrakardial yang sifatnya khas seperti gesekan pada amplas disebabkan oleh gesekan perikardium. Pemeriksaan dapat dilakukan pada posisi pasien berbaring atau duduk. Diafragma stetoskop pada area katup jantung, dengarkan pada fase sistol dan diastol. Baik, Pak Asep, untuk tindakannya sudah selesai. Ini Pak Asep, bagaimana Pak Asep sekarang? Apa yang dirasakan? Nggak ada sih, nggak ada yang dirasa sekarang. Alhamdulillah. Keluhannya agak mendingan, keluhannya. Udah mendingan ya. Baik Pak Asep, pemeriksaan fisik pada jantung sudah selesai dilakukan. Ya, tadi sudah dengan kontra sudah dilakukan selama lebih 10 menit. Ya, selanjutnya nanti akan ada terapi yang akan diberikan kurang lebih 30 menit lagi. Saya akan di sini ya Pak Asep ya. Iya. Oke, silakan Pak Asep sekarang istirahat dulu ya, silakan untuk tidur. Akan saya rapikan dulu peralatan perlengkapannya Pak Asep ya. Iya. Oke, kalau ada keperluan
Pak Asep nanti silakan untuk pijit belanya. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Baik. Setelah melakukan pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler, selanjutnya kita melakukan dokumentasi, mencatat hal-hal yang patologis ataupun yang normal. Demikian tadi pemeragaan pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskuler. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.